Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hoiriah dengan NIM 2232011009, mahasiswi semester 5 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Alternative Dispute Resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya akan membahas sedikit tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam pandangan Islam. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang alternatif penyelesaian sengketa menurut pandangan Islam, saya akan sedikit membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam undang-undang penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Nah, salah satu penyelesaian sengketa menurut undang-undang itu ada mediasi. Jadi, mediasi ini merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dalam hukum di Indonesia, mediasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di luar pengadilan dan sengketa-sengketa atau perkara-perkara yang telah diajukan ke muka pengadilan. Nah, ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, sedangkan menurut Islam itu memberikan tuntutan bagi para pihak yang mengalami perselisihan atau perseteruan untuk saling damai dan bermusyawarah untuk mufakat. Nah, apabila tidak disepakati, maka para pihak menunjuk pihak lain untuk menjadi pendamai kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, kalau misalkan di dalam menurut hukum Indonesia itu disebutnya mediator, si orang tersebut yang menjadi penengah. Nah, apabila belum juga terdapat jalan keluar, Islam ini mengajarkan untuk bertahkim ataupun membawa perkara tersebut ke muka pengadilan. Jadi, di Islam, penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu yang pertama islah. Jadi, islah ini merupakan konsep utama dalam penyelesaian sengketa dalam Islam. Nah, islah dapat diartikan sebagai upaya untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih melalui musyawarah dan negosiasi. Nah, dalam hal ini, pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk saling memahami dan mencari solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Nah, proses ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alternatif penyelesaian sengketa yang kedua, dalam pandangan Islam, yang kedua ada mediasi dan konsiliasi. Nah, sama halnya dengan peraturan yang ada di Indonesia atau hukum yang di Indonesia, jadi mediasi juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diakui di dalam menurut Islam, menurut pandangan Islam. Nah, mediasi ini pihak ketiga yang netral atau yang disebutnya mediator ini berperan sebagai mediator tentunya untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Jadi si mediator ini bersikap netral, tidak memihak ke pihak yang sedang bersengketa tersebut. Terus ada konsiliasi juga merupakan metode yang mirip nih seperti mediasi, di mana mediator ini berusaha untuk mengarahkan diskusi agar menghasilkan solusi damai. Jadi kedua metode ini, yaitu mediasi dan konsiliasi, ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagai cara untuk menghindari konflik lebih lanjut dan menjaga hubungan baik antar individu. Terus selanjutnya ada tahkim. Tahkim ini atau arbitrase. Jadi, tahkim ini atau arbitrase adalah mekanisme lain atau cara lain yang diperoleh dalam hukum Islam atau dalam pandangan Islam untuk menyelesaikan sengketa. Nah, dalam tahkim, para pihak ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak kedua. Itu yang disebut pihak ketiga, yang disebut hakam, yang akan memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, tahkim ini bersifat
bersifat fleksibel, informal, dan cepat tentunya. Jadi para pihak yang bersengketa ini diberikan kesempatan untuk menentukan arbiter sesuai kesepakatan yang mereka sepakati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam pandangan Islam. Jadi pada intinya, Islam ini mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga tidak menimbulkan luka di hati masing-masing para pihak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab, penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara damai sebelum dibawa ke muka pengadilan. Nah, Al-Quran juga menekankan nih, pentingnya perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik dengan banyak ayat yang mendukung pendekatan damai. Nah, dengan menggunakan metode-metode tadi, pendekatan-pendekatan tadi seperti islah dan tahkim, umat muslim ini diajak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara lebih konstruksif dan harmonis. Nah, alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam bukan hanya sekedar metode, tetapi juga mencerminkan etika dan nilai-nilai luhur yang harus dipegang oleh setiap individu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.